Diana, apakah ini semacam kencan romantis kita? Halo Smiley, hari ini kita akan membahas tentang aturan dalam pacaran ya. Kalau kita mau pacaran lagi, kamu harus mengikuti beberapa peraturan yang ada. Ayo, aku siap. Begini Smiley, aturan pertama adalah kamu harus memujiku setiap hari. Aku siap. Kamu sangat cantik hari ini dan kamu sangat wangi sekali. Terima kasih Smiley. Aturan kedua adalah mentraktirku es krim stroberi setiap hari juga. Diana, aku siap membuat sendiri es krim stroberi setiap hari. Aku bisa melakukannya dengan sangat keren. Baiklah Smiley, aturan ketiga adalah jujur dan jangan pernah berbohong padaku. Aku ini pembohong besar, tapi Diana, aku akan jujur dalam hubunganku denganmu. Aku tidak akan pernah berbohong lagi denganmu. Aku berjanji untukmu. Kamu janji ya, aku harap seperti itu. Aturan keempat adalah katakan padaku kalau kamu mencintaiku setiap hari. Aku bisa mengatakan sebulan sebelumnya, aku ini mencintaimu, Enggak, Smiley. Diana. Setiap hari kamu harus bilang padaku kalau kamu mencintaiku. Gak perlu mengatakannya sekarang. Aku mengerti. Aturan kelima adalah kamu jangan berani-berani melirik teman-teman kita yang lain. Diana, untuk apa aku melirik teman-teman kita kalau kamu di sampingku, yang tercantik dan yang paling dicintai? Oke, Smiley, itu adalah aturan yang terakhir. Kalau kamu mengikuti kelima aturan itu, hubungan kita pasti akan menjadi sempurna. Ulurkan tanganmu, Tuan Putriku. Terima kasih, Smiley. Aku siap mengikuti 100 aturanmu. Aku yang paling bahagia karena kita bersama. Iya, aku juga bahagia. Semoga hubungan kita ini bertahan lama. Jadi, kami sudah cari, mereka nggak ada di sini. Iya, sama. Kami mencari semua tempat, tapi mereka juga tidak ada. Aku rasa Smiley dan Diana hanya duduk dan ngobrol mesra tuh. Sial, kita sedang membutuhkannya dan dia tidak menjawab. Dia pasti bersama Smiley karena saat dia bersamanya, dia mematikan ponselnya. Itu dia kenapa aku nggak suka Diana berbaikan dengan Smiley. Jadinya kita jarang ketemu Diana deh, ya kan? Apa maksudmu, maskot? Semuanya akan baik-baik saja, jangan dipikirkan. Mungkin kita coba untuk berputar lagi. Tapi mau berapa kali kita berputarnya? Saat ada sesuatu yang terjadi di rumah pedesaan, Diana nggak ada saat kita membutuhkannya. Zalina sudah jadi gila. Dia itu benar-benar mengacaukan segalanya. Zalina bukan siapa-siapa di sini. Dia egois dan merasa kalau dialah otak utama dari rumah pedesaan ini. Aneh sekali kan? Benarkah? Kok kami nggak mengetahuinya? Teman-teman, Diana di mana sih? Diana sedang ciuman dengan Smiley di suatu tempat dan dia tidak peduli dengan apa yang terjadi di rumah ini. Tenanglah Timur, sudah tenang. So, Smiley, coba lihat itu. Tim kelinci dan pemain bola basket. Menarik, mereka sedang apa ya? Kita seharusnya tidak peduli. Jangan Smiley, kita peduli. Mereka kan teman kita. Hai, pecundang. Halo. Hai teman-teman. Diana, kamu dari mana aja? Kami mencarimu. Sudah ciumannya. Timur, kamu apa-apaan sih? Apa hubunganmu dengan urusan kami berdua? Kami sedang mendiskusikan aturan dalam pacaran kami. Smiley, nggak usah bilang mereka lah. Kenapa? Coba beritahu Diana apa yang terjadi di rumah pedesaan. Sedangkan dia enak-enakan pacaran dengan Smiley. Diana, Zalina menggila. Apa yang harus kita lakukan? Dia membuat aturan sendiri di rumah pedesaan. Memutuskan siapa dan kemana akan pergi. Coba kamu bayangkan. Apa? Zalina sudah keterlaluan. Rumah pedesaan ini kan untuk semua remaja. Diana, sudah jangan pedulikan si Zalina itu. Aku nggak tertarik dengan Zalina. Aku tertarik dengan rumah pedesaan ini. Kalau kamu tertarik, kamu bisa ke sana dan juga melihatnya. Tenanglah Timur, kamu bertingkah sangat menjijikan. Biarkan saja, ini diriku sendiri. Ya gini deh, kecemburuan dan juga kebencian. Oke, ayo kita lihat ke sana. Tapi Timur bersikap yang wajar ya. Aku nggak suka sama tingkah lakumu. Aku muak sekali. Begini teman-teman, sudah sepantasnya para pria tinggal terpisah dari para wanita dan pindah ke rumah zombie. Kan di sini kosong sekarang. Benar, itu adalah ide yang bagus. Apa kamu tahu Zalina? Kupikir kita akan menjadi teman. Laila, apa Alanmu akan pindah ke rumah zombie? Enggak ya, Nak. Alan nggak akan pergi kemana-mana. Dia administrator, dia adalah pembantuku. Memang ada beberapa dari mereka yang nggak suka. Padahal ini kan demi kebaikan mereka sendiri. Tentu saja akan lebih baik. Akhirnya para pemain basket ini akan pindah dan nggak akan meninggalkan kaos kaki yang bau itu. Dan juga kamar para pria akan kosong dan kita bisa pindah ke sana deh. Hei, apa yang sedang kalian bicarakan tanpa pelatih Abby dan guru Mike? Halo pelatih Abby, tidak semua keputusan harus melibatkanmu. Aku dan teman-teman membuat keputusan kalau semua para pria di rumah pedesaan akan pindah ke rumah zombie saat Zalina dan saudara-saudaranya tinggal di sini. Begitu. Pelatih Abby, ada rumah yang sangat nyaman. Aku yakin teman-teman akan menyukainya. Bayangkan pelatih Abby, betapa bersihnya di sini. Gak ada para pria, gak akan ada kekacauan. Dengar ya, jangan berandai-andai terlalu jauh. Apalagi melakukan hal yang gila di rumah pedesaan. Pelatih Abby, sebenarnya aku adalah administrator sekolah. Aku bisa membuat keputusan seperti itu kok. Dan ini adalah keputusan akhir pelatih Abby. Kami nggak ingin para pria tinggal di rumah ini. Rumah ini hanya untuk para wanita. Aku yakin para wanita mungkin gak akan suka. Kita lihat saja nanti apa berhasil atau tidak.
pelatih Abby bisa jadi hambatan buat kita. Diana, gak ada yang akan menghambat, gak ada tempat untuk para pria. Ya, rumah zombie akan memulai kehidupannya yang baru. Jadi teman-teman, kita harus mengadakan pertemuan dan menjelaskannya pada semua orang. Tim kelinci sudah tahu. Belum semuanya. Diana dan Smiley belum tahu. Pasangan utama dari rumah pedesaan. Teman-teman di sini aman, gak akan ada yang dengar kita. Aku ingin diskusi dengan kalian. Jadi begini, orang yang ingin mengubah sesuatu di rumah pedesaan harus kita hentikan. Iya, kita harus hentikan. Iya, itu benar. Kita harus menghentikan Zalina. Ini watak asli Zalina yang pemalu, masih remaja dan langsung membuat heboh. Oh, aku nggak pernah menyukainya. Iya, nggak akan pernah. Iya, cobalah untuk tenang, Maya. Ya, dia adalah setan. Aku punya ide bagus, kita harus buat pemungutan suara. Aku yakin semua penduduk desa akan memilih melawan Zalina dan kemudian kita akan mengirimnya ke rumah zombie dan menyuruhnya duduk di sana dalam kesepian. Kostia pasti akan melindunginya. Lalu apa, Smiley? Kostia nggak punya pengaruh apapun. Diana, Zalina itu nggak sendirian. Dia itu punya tim pendukung. Siapa? Diana dan Laila. Iya ya, itu tidak terduga. Nah, kalian lihat kan betapa cepatnya dia mendapatkan dukungan. Iya, teman adalah cerminan dari watak aslimu. Kalau dia berteman dengan para tikus, berarti dia adalah tikus yang sama dengan mereka. Jadi kenapa kita diam saja? Temui Zalina dan katakan padanya untuk tunduk kepada kita. Dengar, aku mengenal Zalina sejak lama. Kalau dia ingin sesuatu, sulit untuk menghentikannya. Kita akan menghentikannya. Benar. Kenapa kita berkumpul di sini, teman-teman? Mungkin akan ada pengumuman lagi. Lihatlah apa yang akan dikatakan para tikus itu dan Zalina bersama mereka. Apa mereka benar berteman? Para katak, diamlah dan dengarkan pengumuman penting ini baik-baik. Teman-teman semua, kalian pasti terkejut. Tapi nggak apa-apa, keterkejutan kalian nggak akan berlangsung lama. Hei, ayo cepat sampaikan pengumumannya. Kami ini mau makan malam. Lauren, kamu dengar ya? Sepertinya kamu harus tidur dengan perut lapar deh. Jadi begini teman-teman, kami punya pengumuman. Para pria yang ada di rumah pedesaan akan pindah ke rumah zombie. Benar sekali, kami pikir itu akan jadi lebih baik. Apa? Ya ampun, siapa yang membuat keputusan luar biasa itu? Untungnya aku nggak punya pacar atau aku bisa menangis sekarang mendengar itu. Pokoknya aku nggak akan membiarkan Zuko pergi. Dia nggak akan pergi ke klub malam di malam hari. Stella, tenang deh, aku nggak akan kemana-mana kok. Jadi semua pria kecuali Alan, karena dia adalah seorang administrator, pindah ke rumah tetangga semuanya. Apa? Itu nggak adil namanya. Memangnya Alanmu istimewa? Dia kan tetap pria. Tidak, bisakah Ice juga tinggal? Dia juga istimewa. Aku nggak akan punya waktu untuk memasak sarapan, makan siang, dan makan malam untuk semua. Baiklah Pizza, kita akan bahas dengan teman-teman lain. Baiklah, kami akan mempertimbangkannya. Aku sama sekali nggak ngerti kenapa bisa ada pertemuan tanpa kami di rumah pedesaan. Teman-teman semua nggak usah khawatir ya, nggak akan ada yang pindah meninggalkan rumah pedesaan. Terima kasih para kelinci, aku sempat takut kalau Dima dan aku akan terpisah. Jadi siapa yang menetapkan aturan, para kelinci atau tikus? Para kelinci, kalian jangan protes. Kami sudah memutuskan kalau para pria bisa tinggal terpisah di rumah besar itu. Tanpa para pria nggak akan ada kekacauan. Ini akan benar-benar jadi rumah wanita. Diana, beritahu mereka. Semuanya berhenti. Sekarang kalian para tikus jangan memutuskan untuk semua orang. Biarkan mereka putuskan sendiri di mana mereka mau tinggal. Kami tinggal di rumah pedesaan. Aku tahu ini akan sulit untuk para pemain basket dan tidak masalah untuk para pecundang. Jadi semuanya akan baik-baik saja. Teman-teman semua, jangan diam saja. Kalian harus jawab, apakah kalian semua mau tinggal di rumah lain? Thomas menentang tuh. Siapa bilang aku nggak nentang tuh? Thomas, apa kamu bilang? Aku juga tidak keberatan. Aku tidak ingin tinggal di rumah anak gadis yang berwarna pink. Siapa yang setuju denganku? Aku mau ke rumah warna biru. Lihat kan, permulaan yang bagus. Jadi, sekarang siapa lagi yang ingin ke rumah biru itu? Zup gak ingin ke rumah biru. Dia ingin tinggal di rumah pink bersamaku. Stella, aku akan mendatangimu. Kita akan bertemu di luar. Zak gak mau. Zak, apa kamu mau? Ya, kalau itu aturan, aku siap untuk pindah tuh. Zak. Bagus para pecundang. Zup dan Zak siap pindah ke rumah biru. Ayo teman-teman semua, aku pikir kalian akan bersenang-senang di sana. Dan untuk para pemain basket dan tim kelinci akan tinggal di rumah pink. Gak adil sama sekali. Kalau para pria pindah ke rumah biru, maka semua pria harus pindah. Kecuali Ice, aku nggak akan masak untuk semua orang. Itu bagus, lebih sedikit orang akan lebih lega. Jadi ayo cepat, siapa yang mau pindah, kemasi barang-barang kalian sekarang juga dan cepat pergilah. Diana, para pemain basket juga harus bergerak. Dengar ya, bukan kamu yang menetapkan aturan di sini. Kalau para pecundang ingin pindah, silakan pindah saja. Tapi para pemain basket dan tim kelinci tetap tinggal di sini. Benar sekali Zalina. Kalau kami tahu kamu akan membuat aturan di sini, semua penghuni rumah akan memberikan suara menentangmu dan kamu yang harus pergi dari rumah ini. Menuju ke rumah biru. Terima kasih. Aku udah lama di sana, sudah 100 tahun. Gak usah dipamerin yang kayak gitu. Lagian gak ada yang mau tahu. Ayo teman-teman, kita pergi sekarang. Teman-teman, siapa yang mau pindah ke rumah biru? Kumpulkan kopernya sekarang. Bro Pasti, apa kamu akan mengadakan pesta setiap hari tanpa kami?
Dima, kalau kamu tinggal di sana, apa yang akan kamu lakukan? Aku akan mengirimu pesan sepanjang waktu. Dima, aku jadi sedih. Lauren, sudah nggak nggak apa-apa. Jadi Stella dan Sophie, selamat ya. Teman-teman kalian sudah pindah dan aku harap kalian gak akan mengeluh di kamar. Hei Pirang, kamu kejam sekali. Ayolah Sophie, sudah tinggalkan saja Zack. Tapi ini aturan yang buruk. Sophie, tenang, kita akan bertemu setiap hari seperti sebelumnya. Akan kuawasi aturan di rumah biru itu ya. Aku gak tahan dengan ini. Zup, berjanjilah kalau kamu gak akan pergi ke klub. Aku janji. Aku akan meneleponmu terus dan kamu harus selalu menghubungiku, janji. Iya. Jadi teman-teman semua, seperti yang sudah aku bilang, kami memperjuangkan sebuah tempat di rumah pedesaan. Diana, izinkan aku. Terima kasih, Smiley. Aku mau muntah rasanya. Timur, tarik napas, tenang ya. Aneh banget ya Zalina berteman dengan para tikus dan mengatur kita. Dia itu benar-benar menjijikkan. Iya, dia baru 2 hari menjadi remaja normal dan sudah seperti ratu. Aku senang sekali di rumah pedesaan. Hei, hati-hati dengan langkahmu kau ini. Maaf ya Smiley, bukan salahku kalau ukurannya sebesar itu. Boleh aku berkata sesuatu? Aku memutuskan kalau aku tidak akan tinggal di rumah pedesaan. Aku akan pindah ke rumah biru. Timur, apa-apaan kamu ini? Timur, kamu kenapa sih marah-marah? Aku nggak ngerti deh. Kamu harus terima kalau aku pacaran lagi sama Smiley. Di sini sahabatku sangat mengagumkan. Pacari aja kenapa lagi? Diana, itu benar sekali. Aku ragu bisa mendapatkan sesuatu sama Timur. Kami nggak cocok sama sekali. Kenapa sih begitu? Iya nih Timur, sirik aja. Bersikap wajar kenapa sih? Timur sangat menyebalkan. Ingat nggak? Dia berpacaran dengan Knopa agar bisa dekat dengan Diana. Dia nggak seperti seorang pria. Baik-baik, semuanya tenang. Aku merasa nggak nyaman dengan Knopa deh. Diana, kenapa? Ini bukan salah kamu, ini salah Timur. Kalau aku pasti akan pindah ke rumah biru. Oh, Timur, kamu pasti akan diserang. Timur, udahlah, berhenti pamer. Nggak ada yang membutuhkan kesombonganmu di sini. Sayang, aku akan berbicara dengannya seperti seorang kakak. Ayolah, Dek, ayo kita bicara. Ayo. Diana, nggak usah memujuk aku pacaran lagi sama Timur. Dia kan di sini, aku muak sama dia. Dan sebenarnya, dia nggak punya rasa apa-apa lagi sama aku. Ya, itulah kenapa kamu sebaiknya nggak berkencan dengan pria yang pernah punya masalah denganmu. Dan orang yang melanggar aturan ini adalah Diana. Teman-teman, aku cuma memberikan kesempatan terakhir untuk Smiley. Timur, tolong jangan bersikap seperti itu. Kawan-kawan, ayo kita pindah ke rumah biru. Pasti menyenangkan. Kita akan mengatur pecundang, masuk melalui jendela, dan pergi ke klub di malam hari. Mengatur para pecundang adalah ide Aku bagus. suka sekali ke klub. Smiley? Tidak. Kamu tahu betapa sulitnya kan? Diana menciptakan 5 aturan untuk hubungan yang sempurna dan aku harus mengikutinya. Aturan macam apa? Sangat menyenangkan berada bersama dengan anak pria. Kamu tahu betapa seriusnya aturan ini kan? Apalagi salah satunya adalah tidak boleh berbohong. Aku sangat menghargai hubunganku dengan Diana. Baiklah teman-teman, kalau Smiley tidak mau pindah ke rumah biru, siapa yang mau ikut dengan Dengar Smiley, kalau kamu tinggal dengan Diana di rumah yang berbeda, hubungan akan lebih baik karena ada jarak. Ya, Smiley, aku mendengarnya. Jadi Smiley, kamu bersama dengan kami? Baiklah, tapi aku tidak ikut ke klub. Dengar ya, sebaiknya memang para pria lebih baik pindah ke rumah biru. Dan rumah ini hanya untuk para wanita. Para wanita di rumah pink. Ya ampun, kenapa baru kepikiran sama aku? Kamu bisa baca pikiranku. Tapi aku harus bilang apa sama Smiley? Aku baru aja memperjuangkan tempat bagi mereka untuk tinggal di sini. Diana, aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya padamu. Ini tidak ada hubungannya dengan hubungan kita. Aku akan mengikuti semua 5 aturan darimu, tapi aku dan teman-temanku memutuskan untuk pindah ke rumah warna biru. Oh, wow, berita bagus. Smiley, itu keren banget. Aku nggak akan marah sama kamu. Apa? Yes. Kami tadi berpikir para pria tinggal di rumah biru dan para wanita di rumah pink. Itu keren sekali karena kita akan saling mengunjungi satu sama lain dan setiap orang akan punya kamar masing-masing. Tunggu deh, emangnya aku harus pindah ke rumah biru juga ya? Aku nggak tahan hidup dengan pecundang. Maskot, semua anak laki-laki pindah ke rumah biru. Atau kamu bukan anak laki-laki, hanya seekor kelinci. Jangan mengolok-olok maskot begitu, kalian paham? Maskot, kamu putuskan aja sendiri. Kalau kamu mau tinggal boleh, kamu bagian dari tim kelinci kok. Jadi pilih aja kamu mau tinggal di mana. Enggak, ke rumah biru aja. Nanti mereka bilang katanya maskot bukan anak laki-laki lagi. Jadi teman-teman, kita akan kemasi barang-barang. Kalau begitu teman-teman, tolong siapkan pie apple untukku. Karena kami akan mengunjungi kalian. Sepakat. Maskotnya cepat. Iya. Nah, para wanita, ini berarti rumah pink sepenuhnya berada di bawah kendali kita. Artinya apa yang dicetuskan oleh Zalina telah terjadi dan kita pun ikut andil di dalamnya. Begitu ya? Dengar Maya, kupikir para pria di rumah biru dan anak perempuan di rumah pink akan jauh lebih Kalau baik. begitu kita pilih pakaian karena kita akan makan pie apple dengan para pria di rumah mereka. Sweater, celana, hoodie, kaos. Sweater lagi.
Zup, kita akan menjadi yang paling keren di rumah biru. Kita akan mengatur semua pecundang. Ayo kita tos. Itu benar. Teman-teman, kami akan merindukan kalian. Teman-teman, bisakah kalian berhenti mengomel? Pacar kalian ini kan hanya tinggal 10 meter dari rumah ini. Kalau para pria akan tinggal di rumah biru, itu sangat keren. Semua rumah ini jadi milik kita. Jangan lupakan aku ya sayang, kita akan saling mengunjungi. Kami akan mengatur para pecundang dan menjadi orang paling keren di rumah biru. Kami mencintai kalian. Teman-teman, tolong kemasi koper kalian dan tinggalkan ruangan ini sekarang juga. Nggak mungkin kan kalau harus menonton kesedihan ini? Sampai jumpa ya, datanglah ke rumah biru kapan aja, terserah kalian mau. Dan pintu kami selalu terbuka untuk kalian. Sampai jumpa. Iya, silakan saja, menangislah sampai pagi. Ini akan berakhir sekarang. Para katak, iya, kami sekarang nggak akan menangis lagi. Loren tidak perlu dibujuk lagi. Aku putuskan aku akan pindah ke rumah biru. Enggak, Dima, ini sudah berakhir. Aku nggak ingin kamu pindah ke rumah biru itu. Kalau ini adalah akhir untukmu tidak apa-apa. Semua anak pria pindah. Memangnya aku istimewa? Kamu yang paling istimewa bagi diriku. Dima, tinggallah di sini. Lauren, apa kamu mengerti kalau semakin kamu memaksanya, dia akan menjadi sombong? Ajaklah dia pergi. Ini romantis sekali. Kamu dan dia akan saling berkirim pesan. Enggak, kalian nggak akan ngerti. Bukan pacar kalian yang akan pergi ke rumah biru. Loren benar pindah. Jadi bantu aku mengemasi barang-barangku. Ya, aku akan membantu. Loren. Teman-teman, kami senang kalian pindah ke rumah biru. Anak-anak jangan bersantai. Bapak juga akan pindah ke sana. Pak Mike akan mengawasi kalian. Tenang Pak Mike, kami akan menanganinya. Untuk kalian para pecundang. Apa? Berani sekali kamu. Aku bukan pecundang. Aku pemain football dan tidak perlu diawasi. Kamu tahu. Ya ampun Dima, kamu kan udah dewasa. Yang bisa kamu lakukan hanya memanggang roti. Para pemain basket telah membuat keputusan dan kami pun akan pindah ke rumah biru. Dan ngomong-ngomong, Zak dan Zup akan membawa koper kami. Hebat para pemain basket, kalian telah membuat keputusan yang tepat. Baiklah, rumah ini seperti yang aku inginkan hanya untuk para wanita. Zalina, kamu jangan lupa ya, tim kelinci yang akan membuat peraturan di sini. Pemain basket akan menjadi pemain utama di rumah biru. Ya, para pemain basket untuk kemenangan. Apa? Iya benar, kalian gak salah dengar. Yang utama di rumah ini adalah kami, tim kelinci. Jadi Zalina dan para tikus jangan buat aturan sendiri ya. Dalam kasus lain, Zalina, semua anggota rumah pedesaan akan memberikan suara yang menentangmu dan kamu akan pergi ke rumah biru. Aku akan pergi dari sini. Anak-anak, tenanglah. Dan pemain basket tetaplah waspada. Bapak akan menjadi pemain utama di rumah biru itu. Pak Ingat. Guru Mike akan mengawasi kalian dan menceritakan semuanya. Iya kan Mike? Iya, baiklah Abby. Ya, kami akan mengatur para pecundang dan sekarang para pemain basket akan mengatur kami. Kalau kayak begini sih nyebelin banget deh. Teman-teman, kita akan hidup dengan damai. Jadi anak-anak, sudah waktunya untuk mengucapkan selamat tinggal dan kita pergi ke rumah biru. Rumah biru. Sampai jumpa. Mike, tolong awasi anak-anak. Abby, jangan khawatir. Semuanya akan baik-baik saja. Dadah. Sampai jumpa Mike. Teman-teman, jangan lupa pay apelnya ya. Kami akan datang. Teman-teman, kami menunggu kalian. Ayo, cepat, ayo. Sekarang jadi lebih lega, benar kan teman-teman? Para tikus, itu aturan terakhir yang kamu tetapkan di rumah ini ya. Aturan kami adalah yang terbaik dan juga memadai. Dengar ya, jangan terlalu berandai-andai. Nah teman-teman, ayo kita dandan sekarang karena pay apel sedang menunggu kita. Aku mau mengenakan gaun biru. Kita semua harus mengenakan blus karena kita akan pergi ke rumah biru. Ayo kita mulai sekarang. Ayo. Nah teman-teman, beri tanda suka, berlangganan salurannya, klik loncengnya, dan tunggu serial terbaru dari kami ya. Sampai jumpa lagi. Dadah. Iya, akhirnya mereka keluar dari sini. Aku muak dari tadi. Ya, aku juga sudah muak. Zalina, kita harus bagaimana? Kita lihat saja bagaimana selanjutnya. Aneh sekali. 1, 2, 3. Cut.